Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli dengan NIM 2014-030023. Saya selaku mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang kewirausahaan atau entrepreneurship dengan mata kuliah entrepreneurship dengan dosen pengampu Ibu Wahyuli Liuzen SEMPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video usaha, yakni sebuah usaha tempe. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana tahapan-tahapan dalam proses pembuatan tempe sehingga kita bisa menghasilkan sebuah tempe untuk kita usahakan atau untuk kita jual kemudian. Baiklah, sebelum kita membuat tempe kita harus mengetahui bahan utama yang terlebih dahulu. Bahan utama pembuatan tempe yakni seperti yang saya pegang, yang pertama yakni kacang kedelai dan yang kedua ragi. Jadi terdapat dua bahan utama dalam membuat tempe. Yang pertama kacang kedelai dan yang kedua ragi. Baiklah, sebelum kita membuat sebuah tempe, terlebih dahulu kita akan mencuci kacang kedelai yang akan kita buat tempe tersebut. Setelah kita cuci bersih kacang kedelainya, masuk ke tahap kedua yakni perebusan kacang kedelainya. Baiklah, setelah kita masukkan kacang kedelainya semua ke dalam panci yang telah berisi air, maka akan kita tunggu kacang kedelai tersebut sampai kacang kedelai tersebut mengupas dari kulitnya. Baiklah, sembari menunggu kacang kedelai masak, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh wafel Roma Wafelo. Baiklah, kita akan mengecek hasil perebusan kacang kedelai setelah 15 menit. Setelah 15 menit perebusan, kacang kedelai sudah hampir sudah melepas kulit-kulitnya. Dapat kita lihat sudah terpisah dari kacangnya, kulit-kulitnya tersebut. Baiklah, setelah 40 menit perebusan kacang kedelainya, kacang kedelai sudah mulai masak. Setelah perebusan selama 40 menit, kacang kedelai sudah dapat dikatakan masak jika kulitnya sudah terpisah dari kacangnya seperti ini. Kacang yang sudah seperti ini dapat dikatakan sudah masak. Hingga lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah perebusan selama 40 menit, kita akan meniriskan kacang kedelainya. Tahap pemisahan kacang kedelai dari kulitnya. Jadi setelah kacang kedelai dingin, kita akan memisahkan kacang kedelai dari kulitnya.
setelah kacang kedelai bersih dari kulitnya, seperti dapat kita lihat, seperti ini kacang kedelai yang telah bersih dari kulitnya. Setelah kacang kedelai bersih, maka akan ditiriskan 1 malaman. Untuk besoknya akan dilanjutkan pada tahap pengukusan. Jadi kacang kedelai besok akan dikukus. Setelah akan dikukus, baru masuk ke tahap selanjutnya. Setelah kacang kedelai ditiriskan selama 1 malaman, pada hari kedua ini kita masuk tahap selanjutnya, yakni tahap pengukusan kacang kedelai. Jadi pengukusan kacang kedelai ini berguna untuk agar kacang kedelai tersebut benar-benar masak dan benar-benar layak untuk dijadikan tempe. Baiklah, setelah beberapa menit kita kukus kacang kedelainya, lanjut saja pada tahap selanjutnya, yakni tahap pengeringan kacang kedelai. Jadi kacang kedelai yang telah dikukus beberapa menit akan kita keringkan sebelum kita jadikan menjadi sebuah tempe. Baiklah, setelah kacang kedelai telah kita taruh dalam tempat pengeringannya, usahakan pada saat pengeringan kacang kedelai tersebut diratakan terlebih dahulu sampai benar-benar rata, jangan sampai kacang tersebut bertumpuk. Dan ketika kacang kedelai sedang dikeringkan, usahakan jangan kandas kepada bagian bawah dari tempat tersebut. Jadi usahakan kacang kedelai tersebut tergantung dari tempat pengeringannya. Proses pembuatan tempe, seluruh barang yang kita gunakan harus benar-benar steril dan bersih ataupun higienis. Baik itu pun barang-barang yang benda mati ataupun tangan kita sendiri. Jadi sebelum kita membuat sebuah tempe itu, tangan kita harus benar-benar steril dan bersih agar tempe tersebut jadinya bagus dan sempurna. Baiklah, kita masuk pada proses akhir, yakni pencampuran antara ragi dengan kacang kedelainya. Setelah kacang kedelai kita keringkan dalam 1 malaman, pada tahap terakhir kita akan mencampurkan ragi kepada kacang kedelai tersebut. Berikan ragi secukupnya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Aduk hingga merata sampai ragi dan kacang kedelai tersebut tercampur rata. Setelah ragi dan kacang kedelai tercampur rata, kita masuk pada tahap selanjutnya, yakni tahap pembungkusan. Masukkan kacang kedelai secukupnya, usahakan kacang tersebut padat. Dapat kita lihat plastiknya sudah dibolongi agar udara dapat masuk. Kemudian kita rekatkan plastiknya dengan menggunakan lilin.
dapat kita lihat hasil akhir dari pembuatan tempe kali ini. Dengan modal kacang kedelai sebanyak 1/4, kita dapat menghasilkan 3 bungkus tempe yang akan siap saji. Tahap selanjutnya yakni tempe akan disimpan ke dalam tempat yang mana tempat tersebut kering dan tidak basah. Bisa seperti lemari ataupun tempat-tempat lain. Jadi tempe akan didiamkan sampai 2 ataupun 3 hari untuk mendapatkan hasil tempe yang baik. Tahap ini bisa dikatakan sebagai tahap fermentasi dari kacang kedelai tersebut. Oke. Baiklah, setelah kacang kedelai kita simpan 1 malaman, dapat kita lihat sudah keluar seperti putih-putih pada plastik tersebut. Jadi inilah hasil penyimpanan kacang kedelai setelah disimpan 1 malaman. Baiklah, kita memasuki hari kedua pada penyimpanan kacang kedelai. Setelah 2 hari kacang kedelai disimpan, dapat kita lihat kacang kedelai telah jadi menjadi sebuah tempe yang dapat dihidangkan atau sudah dapat diedarkan dan sudah dapat dijual belikan. Baiklah, setelah 2 hari penyimpanan kacang kedelai tersebut, akhirnya kacang kedelai tersebut telah jadi menjadi sebuah tempe. Dan jika sudah seperti ini, tempe sudah layak untuk dikonsumsi dan sudah layak untuk dijual belikan atau diedarkan. Jadi tempe yang seperti ini bisa dijualkan ke warung ataupun ke tukang sayur gitu, atau juga bisa langsung kita jualkan ke masyarakat. Baiklah, mungkin sekian video tugas entrepreneurship saya pada kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun sikap pada video yang saya buat. Dan jika terdapat kekeliruan pada tahap pembuatan tempe, saya mohon maaf dikarenakan pada video pembuatan tersebut saya juga masih belajar dan saya mencontoh dari YouTube juga pada proses pembuatan tempe tersebut. Jadi jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Pamit undur diri, saya Zulkifli dengan NIM 24030023. Semoga dengan video saya ini dapat memberi inspirasi untuk kita semua agar kita dapat berwirausaha walaupun kita masih dalam status mahasiswa atau pelajar. Dan di masa pandemi ini marilah kita manfaatkan untuk tetap berwirausaha walaupun sedang masa pandemi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.